Di video kali ini, saya akan bicara terkait dengan inlander spirit. Bagi generasi baby boomer, anak-anak dari generasi tradisional, pasti masih sangat akrab dengan istilah-istilah ini. Tetapi bagi generasi di bawahnya, bahkan sampai di generasi Z, generasi Alpha, saya rasa sudah tidak begitu mengenalnya. Tetapi spirit kata inlander itu masih dirasakan sampai dengan hari ini. Nah, apa itu inlander spirit? Untuk mempermudahnya, saya akan menjelaskan dengan cara yang demikian. Misal, ketika saya masih melayani di sebuah jemaat, dan saya bertanya kepada para pemuda, ketika mereka ditanya dengan perkataan, apakah mereka akan menikah? Ketika mereka menjawab ya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dengan calon pasangan seperti apa, maka biasanya mereka menyebutkan kalau cowok dia berharap punya istri yang cantik, berkulit putih, berpostur tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau cewek ditanya, sama, dia akan menikah dengan cowok yang postur tubuhnya harus jauh lebih tinggi dari dia. Kulitnya harus putih bersih. Keduanya sepakat, laki perempuan, mereka akan merasa senang ketika mereka bisa menikah dengan bule. Ketika ditanya, mereka mengatakan ini perbaikan keturunan. Perbaikan keturunan. Pertanyaan saya sebetulnya, mengapa harus berkulit putih? Mengapa harus berperawakan tinggi? Mengapa juga harus mengatakan ini perbaikan keturunan? Jangan-jangan ini bagian dari hegemoni eugenika. Nanti bisa tonton di video saya yang beberapa waktu yang lalu. Ketika ia mengatakan ini perbaikan keturunan, itu berarti sebetulnya ia sedang menempatkan dirinya, sukunya, berada pada posisi yang lebih rendah dari yang lain. Kenapa? Karena ia berharap memperbaiki keturunan. Nah, ini yang disebut dengan spirit inlander. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kita perhatikan perilaku belanja masyarakat kita sangat berbeda dengan tradisi Korea. Ketika saya masih mahasiswa, saya menjadi salah satu anak didik seorang misionaris Korea, dan hampir setiap Sabtu saya dan kurang lebih 6-7 orang dilatih dan dididik sedemikian rupa sebagai calon pemimpin kelompok kecil,
dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama, ketika saya memperhatikan pola hidup mereka, ketika mereka di Indonesia, rata fasilitas keseharian, sarana prasarananya, itu rata-rata adalah produk Korea. Mereka ada di Indonesia, tapi mereka tetap cari produk Korea. Dari fashion sampai pada persoalan peralatan masak, mereka cari produk Korea. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mencari produk Indonesia? Nah, ini berbeda sama sekali dengan perilaku belanja kita. Ya. Orang Indonesia lebih suka kalau belanja dia harus produk Barat. Ya, katanya produk Barat itu adalah produk number one. Ya. Kalau tidak produk Barat, dia carilah produk Jepang. Ya. Kualifikasinya sama. Ya. Katanya itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan produk Indonesia yang dipahami ini adalah produk lokal yang kualitasnya lebih rendah dari produk Barat. Kalau belanja produk Indonesia dianggap sebagai KW. Nah, ini kan kualitasnya bukan kualitas yang bagus. Ya, tapi bisa KW1, KW2, KW3 yang tidak presisi. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai sebagai inlander spirit. Mengapa? Ya. Karena ia merasa bahwa produk dirinya, produk nasionalnya, itu kualitasnya lebih rendah daripada produk luar negeri. Maka dicarilah produk-produk luar negeri. Ya. Produk Indonesia di blacklist, gitu kan. Dan artinya tidak masuk dalam daftar belanjanya. Ya. Apalagi kalau sudah ini produk Cina, pasti home industry, pasti kualitasnya lebih rendah misalnya. Oh, ini produk dari Indonesia misalnya. Ya, ini masih standar, sangat di bawah standar misalnya. Ini inlander spirit. Ya. Nah, perasaan rendah diri, ya, artinya spirit yang mempengaruhi, ya, inlander spirit ini perasaan minder, rendah diri jika dibandingkan dengan suku lain atau produk-produk yang lain. Ya. Nah, perasaan semacam ini mudah dapat dipahami, ya. Dan pola-pola, saya menyebutnya sebagai pola-pola perendahan, menganggap diri rendah, ya, dan cara berpikir yang klasif, yang kelas ini, ya, ini memang sudah mendarah daging beratus-ratus tahun ada dalam konsep pemikiran kita. Bahwa bangsa ini mengalami penjajahan ratusan tahun. Banyak yang mengatakan 350 tahun. Kalau saya buat rata saja, rata-rata satu generasi katakanlah 70 tahun, ya. 350 tahun itu berarti paling tidak berapa? 7 generasi. 5 generasi. Ya.
lebih. Bayangkan, kita berada dalam situasi indoktrinasi sebagai bangsa inlander. Ya. Nah, tahun 1854, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang yang mengatur pemisahan kelompok sosial, pemisahan rasial dalam 3 tingkatan status sosial. Golongan pertama adalah golongan Eropa. Golongan kedua itu adalah golongan timur asing, termasuk di dalamnya Cina, Arab, India, ataupun non-Eropa. Golongan yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang terendah dalam struktur sosial, yaitu kelompok inlander, kelompok pribumi, yang dikenal dengan istilah Belanda tadi itu inlander. Ya. Kelompok inlander ini kemudian diidentifikasi sebagai masyarakat lokal. Ya. Nah, suku Eropa adalah penguasa. Golongan timur asing ada di middle class. Golongan terendah itu masyarakat lokal. Ya. Inlander ini menjadi kata yang kemudian menempatkan rakyat dalam status politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama sebagai yang paling rendah. Itu mengapa kalau kita melihat kehidupan para zending, ya, para penginjil, itu menganggap budaya lokal sebagai yang tidak sesuai dan harus dijauhi karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya. Jadi kita memang berada dalam posisi yang kelas sosial paling rendah. Ini sekaligus menjadi batas sosial antara Eropa, timur asing, dan pribumi. Batas sosial politik antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang pada akhirnya ini menyebabkan kebijakan atas undang-undang yang ada kemudian bersifat supresif dan diskriminatif. Nah, ini yang kemudian kita warisi. Jadilah spirit inlander spirit maksud saya. Ya. Mestinya kemudian kita mesti berpikir, mari kita luruskan kembali. Mau suku Eropa, mau timur asing, ya, mau Cina, mau Arab, mau India, atau non-Eropa yang lain. Ya. Termasuk orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Kalimantan, orang Bugis. Mestinya semuanya sama. Kalau toh kemudian menikah dengan orang bule, bukan dalam rangka memperbaiki keturunan. Ya. Emangnya ada yang salah dengan keturunan orang Jawa? Dan harus diperbaiki dengan menikah dengan orang-orang bule. Bagaimana kalau tidak menikah dengan mereka? Ya. Warna kulit tidak akan pernah menentukan status sosial, keberhasilan seseorang dalam kesehariannya.
Mau rambut keriting, mau warna kemerahan, mau rambut lurus, mau rambut warna coklat, mau warna hitam, ataupun pirang, bak blonde begitu. Bukan jaminan, tidak menjadi ukuran martabat seseorang untuk merengkuh karirnya. Hambatan kalau toh kemudian ada bukan karena rasnya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena bentuk rambutnya, bukan juga karena gendernya, ya, termasuk juga bukan karena agamanya. Kalau kemudian itu kita anggap menjadi penghalang, ya karena kita berpikir yang demikian. Itu yang kemudian namanya stigma. Inlander spirit ini kemudian kita warisi, ya, menstigma kehidupan kita, maka kita selalu berpikir yang seperti itu. Ya, stigma dapat berubah karena stigma prinsipnya bukan sebuah kebenaran. Jadi stigma bukan kebenaran. Stigma memang dapat menjadi kenyataan. Karena mungkin kita berpikir seperti yang di stigma itu. Ya. Kita mengatakan menikah dengan bule, memperbaiki keturunan. Ya, itu sebuah kenyataan. Karena kita berpikir yang demikian. Ya. Tetapi apakah yang kita pikirkan itu sebuah kebenaran? Belum tentu, dan bukan sebuah kebenaran. Kenyataan membentuk stigma, tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Ya. Jadi, lakukan yang benar, bukan lakukan apa yang di stigma. Ya. Karena ketika kita melakukan apa yang kita pahami sebagai yang benar, itu akan menuntun kita keluar dari inlander spirit, keluar dari stigma bahwa kita ini rendah, salah, jelek, dan karena harus diperbaiki dengan menikah dengan orang-orang bule, produk kita itu jelek, karenanya kita harus beli produk-produk barat. Bukanlah yang demikian. Ya. Jadi mari kita tetap mendukung berpikir benar, jangan berpikir menurut stigma. Selamat untuk keluar dari jerat inlander spirit. Robohkan stigma dan bangun kebenaran diri. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bagaimana? Kalau Anda punya pendapat, komentar, silakan tulis di kolom chat. Dan terima kasih untuk setiap dukungan, subscribe, dan likes-nya.